satu sebenarnya yang saya hormati dua. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri acara dan kegiatan pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Untuk susunan acara pada hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, kemudian sambutan dan pengarahan, acara yang kedua yaitu penyampaian materi, yang ketiga nanti akan ada sedikit penyampaian terkait UAS dari Wakla Kurikulum, kemudian dilanjutkan dengan penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan pengarahan kepada Kepala SMK Negeri 1 Sukoharjo, Bapak Imam Tejo Prabowo SPM, saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama pada pagi hari ini memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sudah merasakan nikmat atau segala nikmat yang diberikan pada kita semuanya, maka kita wajib mensyukuri. Mudah-mudahan dengan kita mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita termasuk orang yang cerdas menyikapi hidup ini, dan kita betul-betul cerdas menjadi seorang menjadi makhluk Allah yang selalu mengingat sang Khaliknya tentang kebesarannya, kekuasaannya, dan lain sebagainya yang jelas menguasai hidup kita. Maka kita sekali lagi wajib mensyukuri nikmat yang sudah kita rasakan ini di hari-hari hidup kita ini. Mudah-mudahan juga Allah memberikan limpah-limpah yang lain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita dapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya di sekolah ini. Di minggu-minggu ini sungguh banyak acara yang acaranya merupakan acara kendali dari pusat masing-masing kegiatan. Yang pertama ada kegiatan orientasi P3K yang dikendalikan oleh Provinsi Dinas OBKD, Badan Kepegawaian Daerah, yang disubkan di BPSDM. Orientasi ini hampir sama dengan pelajar PNS. Kalau ASN, P3K cukup orientasi. Materinya itu dipadatkan selama seminggu. Praktis kegiatan ini nanti akan membuat sekolah ini banyak yang kosong untuk P3K. Belum lagi yang PPG. PPG juga ada beberapa teman kita yang baru akan masuk PPG 2 orang masalah, dan masih ada ya kalau PPG yang sudah lama sudah baru itu. Yang kedua, besok tanggal 15 ada berapa 8 orang yang salah satu usaha gerakan. Nanti Pak Tri akan menyampaikan hasil kaitannya dengan semasa Pak Tri mengikuti kegiatan CGP. Salah satunya materi hari ini adalah tentang budaya positif. Ya, budaya positif apa dan sebagainya nanti bisa didengarkan, disimak oleh Bapak Ibu. Kalau budaya positif ya Bapak Ibu sudah melaksanakan, cuma nanti mungkin ada yang kurang banyak, ada yang kurang peduli, ditambah kepeduliannya, ditambah kegiatannya. Salah satunya adalah budaya positif tentang tadi kehadiran anak, kegiatan pembelajaran Bapak Ibu dengan kualitas yang baik,
kebudayaan di kelas Bapak Ibu setiap kali pelajaran mungkin Bapak Ibu membangun budaya sendiri. Nah, aku mlebu kelas ini kudu bersih, kenapa membangun budaya. Jangan sampai saya pas ke sini jaga bersih-bersih saya membangun budaya. Tapi masih ada juga Bapak Ibu yang telaten. Jadi hari ini telaten nyapu, besok jangan sampai Bapak Ibu. Jangan tiap hari Bapak Ibu kelihatan nek mlebu kelas ini sudah nyapu. Itu berarti Bapak Ibu belum ada perubahan budaya. Misalnya masuk jam 7, Bapak Ibu sudah nyapu di sini 20 menit. Besok datang lagi kelas itu nyapu lagi. Berarti Bapak Ibu belum berubah budaya. Budaya yang positif adalah Bapak Ibu masuk sudah bersih. Jadi nanti namanya Bapak Ibu membangun budaya positif. Itu salah satunya. Dan budaya yang lain. Kemudian Bapak Ibu kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini, monggo kita ikuti bersama-sama. Ya, kita akan melakukan perubahan-perubahan yang kaitannya dengan kebaikan-kebaikan Bapak Ibu. Tapi ini juga menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada di kebijakan-kebijakan, perubahan-perubahan yang ada di sekolah kita ini. Salah satunya ya sampai yang paling besar Bapak Ibu ya. Tahun depan kata Pak Jokowi tahun genap karena ada resesi dunia. Indonesia mungkin tidak, karena Indonesia memiliki cara-cara yang untuk bisa melaksanakan. Namun banyak yang pesimis. Nah, sebagai Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan itu, kalau ada informasi itu, apa yang Bapak Ibu harus lakukan? Yang harus lakukan, baik untuk pribadi maupun untuk sekolah. Maka Bapak Ibu perlu menyampaikan informasi kepada anak. Informasi ini jangan berguna Bapak Ibu supaya anak-anak itu nanti bisa menyikapi itu apa? Feedback. Jadi pendidikan yang paling penting itu feedback. Setelah Bapak Ibu menyampaikan, apa reaksi dia? Namanya feedback. Bapak Ibu membagikan hasil ulangan. Jadi ulangan itu perlu feedback. Hari ini saya sebagai guru dengan beasiswa, misalnya Bu Zulea ini terima, Bu Zulea dapat nilai 9. Apa feedback? Semangat ya. Bu Fitri dapat nilai 4. Apa feedback? Yang penting itu. Jadi pendidikan itu adalah feedback. Atau sikap baliknya apa? Jadi kalau Bapak Ibu melakukan ulangan tidak pernah dibagi, Bapak Ibu tidak mendidik. Misalnya Bapak Ibu malas mengoreksi, jadi malasnya Bapak Ibu itu berakibat jelek pada anak. Karena apa? Pendidikan yang tidak ada feedback. Karena hidup ini pendidikan itu adalah feedback yang menentukan. Jadi kalau Bapak Ibu kurang melakukan feedback pada anak, saya yakin hasil pendidikan Bapak Ibu tidak berpengaruh banyak. Maka saya minta pada Bapak Ibu monggo untuk bisa dilaksanakan dengan baik-baiknya pendidikan yang berdasarkan Bapak Ibu materi-materi atau teori pedagogik yang Bapak miliki itu miliki. Kalau bermilik banyak ya Bapak Ibu mengembangkan setiap guru. Saya kira itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Selamat mengikuti materi, selamat menyampaikan. Nanti juga ada informasi dari Guru Wakasek Guru kaitannya dengan penilaian akhir semester ganjil dan mudah-mudahan salah saya bisa terima. Sekali lagi nanti Pak Makro kunci untuk bisa menginformasikan kepada saya koordinasi kaitannya mengatasi anak yang tadi kosong lebih dari 6 sampai datanya kunci nanti Pak Makro untuk bisa mengkondisikan anak supaya bisa masuk ke lapangan kalau jumlahnya berapapun kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan dan pengarahan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya yaitu definisi CDB yang dibawakan oleh Bapak Rizal Resno. Kepada beliau saya persilakan. Saya sudah lihat ke P3K.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diselamatkan orang tua saya Kesatu Soeharto, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, serta Kesatu Soeharto. Alhamdulillah karena kita senantiasa mendapat rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini tanpa suatu apapun. Bapak Ibu saya hormati, saya ambil berdiri. Sebelumnya saya terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir di ruangan ini, ini terutama Ibu Wakil yang telah memberikan waktu kepada saya. Ada hal yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu berkaitan dengan kegiatan saya. Jadi saya menyampaikan hasil ini baru modul 1 ya. Ini yang akan saya sampaikan itu baru sampai modul 1. Jadi nanti akan saya sampaikan. Tapi sebelumnya akan saya sampaikan Bapak Ibu, program guru muda itu memang di awal itu saya itu masih buta. Guru muda itu mau seperti apa? Kalau dulu itu seperti Pak Tri itu isi malah ngatur gitu ya. Memang saat itu belum tergerak saya ikut pendidikan ini ya. Saya hanya isi ya. Terus saya tidak tahu dari pusat itu saya ikut ya. Itu saya tidak tahu kriterianya apa ya. Kalau Pak Bapak berbicara dengan itu semuanya itu terkait Pak itu mungkin rezeki ya. Tapi ada hal positif yang saya dapatkan di sini. Itu ternyata kalau saya biasa di kontes guru ini, selama ini saya itu menjadi guru itu belum benar guru yang baik. Guru ini berbicara jadi tidak karena sudah mengajar dari dulu 2005, bukan masalah itu. Level saya guru, tapi saya belum menjadi guru yang baik. Setelah apa? Setelah saya mengikuti kegiatan ini, Bapak Ibu, makanya mohon Bapak Ibu ada kata selanjutnya itu ikut ya Bapak Ibu. Jadi nanti banyak cerita di sini, karena saya ini berkumpul dengan guru TK sampai guru SMP SD. Cara mengajarnya itu berbeda ya. Dan Wonosobo kata saya hanya 130-an 130 dari 8.025 seluruh Indonesia. Jadi itu ya, mau tidak mau saya harus ikut ya itu. Dan mungkin DRL sering melihat ya saya ini ya keluar pada Bapak Ibu, tapi semakin kesini semakin bergerak. Jadi awalnya saya belum tergerak ya. Saya pernah berbicara, saya belum tergerak itu jadi uget-uget gitu ya, mulai tergerak ya. Nah sekarang saya berusaha bergerak. Jadi ini saya sampaikan Bapak Ibu. Nah, apa yang ingin saya sampaikan, budaya positif itu sebenarnya Insya Allah Pak Tejo itu sudah paham budaya, karena budaya itu sebagai bermimpi. Budaya positif, apa yang beliau sampaikan itu sebenarnya sudah mencerminkan ini. Sudah nanti pada hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal, dan nanti di akhir sesi nanti ada kejutan Bapak Ibu ya. Kejutan itu bisa berupa apalah tapi ada. Nah ini yang akan saya sampaikan hari ini. Mungkin nanti kalau kurang pas, kurang berkenan kan maaf ya. Nah, budaya positif itu sebenarnya budaya yang sudah diterapkan di kita secara positif. Contohnya tadi Bapak sudah disampaikan oleh Bapak Pastor Laki kan datang itu tepat waktu. Ya. Itu sudah budaya. Kita
kita pulang tepat waktu itu 2 poin itu sudah budaya. Anak datang maksimal dan 7, anak pulang setelah setengah 4. Itu dulu kalau kita terapkan baik itu sudah menerapkan budaya masuk ini. Dimana nanti itu jelas akan membantu pencapaian visi sekolah. SMP itu menyiapkan anak itu siap bekerja dimanapun, dia jadi wira swasta, dia jadi kerja di pabrik, itu ada di situ. Makanya ini budaya positif itu sangat penting untuk di sekolah. Bapak Ibu, nah, saya akan mencoba menjelaskan sedikit kalau Bapak Ibu yang sudah banyak mengikuti pelatihan atau yang dari pendidikan mungkin sudah pernah disampaikan. Paradigma belajar itu fotonya siapa? Pak Santo bukan? Pak Santo pakai peci tidak seperti itu ya. Itu adalah fotonya kita santai jawab. Itu adalah fotonya Diajar Dewantara, itu sebagai bapaknya siapa? Bapak Makro. Pendidikan. Itu tulisannya hijau. Nah, pendidikan itu bertujuan untuk menulis segala program yang ada pada murid. Nah, ini ada garis bawah yang bisa kodrat murid, kodrat anaknya seperti apa? Ini paradigma sekarang. Ya mungkin kemarin saya sempat berbicara kalau anak SD, TK itu jelas kelihatan sekali ya. Kita sudah masuk ke kejuruan, anak-anak itu mau kelihatan. Nah, ini di sini ini kita nanti Bapak Ibu banyak di sini. Agar mereka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, anak siswa yang datang ke sini, ya dia ingin belajar. Lulus itu harus mengatakan dia ingin apa. Jadi alangkah baiknya, ya, ini hanya ada proses tadi. Siswa SMK Sukoharjo itu tidak ada yang nganggur. Itu baik sekali. Itu kan tujuan kita memberi pelajaran pola anak kita yang sukses. Seorang pendidik harus melayani segala kebutuhan bentuknya atau metode belajar. Jadi di kelas itu kan banyak sekali anak-anak yang berbeda, sehingga kita harus bisa variasi ya cara mengajar, metodenya itu salah satunya. Nah, paradigma sekarang itu adalah merdeka belajar. Merdeka belajar itu berarti berorientasi pada siapa? Pak Fadil. Sekarang itu pendidikan berorientasi pada siapa? Merdeka belajar pada siswa. Pintar ya. Jadi pada siswa. Jadi guru tidak boleh ngajar bahasa KP itu kan. Kudu ini, kudu nyatet karena tapi harus ada variasi. Banyak yang harus kita kami di sini. Ini yang contohnya ini hanya teori. Dan disiplin. Kalau Bapak Ibu itu berbicara disiplin, ya, itu kan pikirannya bagaimana? Anak mengikuti aturan, ya benar kan? Itu yang mengawal. Jadi kalau anak yang mengikuti aturan itu mesti disiplin. Ini pengertiannya. Apakah mendisiplinkan anak itu menantang? Mungkin Pak Sigit, gimana Pak Sigit menantang tidak termasuk menantang ya, terutama siswa. Siswa itu sangat menantang.
Nah nanti selanjutnya ada dalam disiplinkan ini pengertian saudara itu. Jadi sekarang itu mendisiplinkan itu menunjukkan wah yang pengen sekolah itu disiplin. Kenapa? Ucapan doa itu kan kita harus aktif. Kita dia terus kita ada gambaran bagaimana ya bisa kasih oke anaknya benar-benar disiplin. Salah satunya itu berangkat tepat waktu bulan selesai. Itu salah satunya. Jadi itu sudah ada. Ini nanti saya tidak lama nih. Disiplin. Nah, itu kan sudah kata tertib. Kata tertib. Nah, tapi selama ini Bapak Ibu itu sadar tidak sadar untuk mendisiplinkan anaknya karena memberikan hukuman kepada ada yang tidak memberikan hukuman, tapi kebanyakan itu memberikan hukuman dia tidak. Misalnya orang dulu itu saya juga mengalami anak telat suruh langsung berusaha gitu ya. Itu hukuman atau konsekuensi hukuman ya, nanti ada tulis ya, tulis bagian apa ya ada itu selama tidak secara tidak sadar bahwa itu sudah melaksanakan itu disiplin itu biasanya Bapak Ibu menghukum anak untuk bisa disiplin. Nah ini bedanya. Ternyata Bapak Ibu hukuman itu merupakan identitas gagal. Ini saya sampaikan di sini. Dan hukuman itu sesuatu yang kan harus terjadi. Konsekuensi itu harus terjadi. Restitusi itu pilihan. Hukuman itu ternyata Bapak Ibu itu tidak nyaman untuk jangka panjang kita. Langsung hukum itu tidak nyaman. Ya. Kalau konsekuensi seperti olahraga misalnya dia telat suruh muter 10 kali itu kan konsekuensi karena dia sudah tahu aturan. Ya bedanya di situ. Nah restitusi menguatkan anak untuk jangka panjang nanti saya jelaskan di restitusi. Hukuman korban mendapatkan keadilan. Kalau hukuman jelas anak tersakiti waktu apa di depan berbeda dengan konsekuensi. Terus murid akan tidak nyaman. Misalnya Ustaz hukum secara nyaman. Akan disenyawa ini sekilas saja. Jadi selama ini ternyata kita sudah sering menghukum anak. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Saya sampaikan kepada Ibu. Kita kembali ke kita, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Kita tidak pernah telat. Itu ada motivasi tidak? Bisa ada motivasi tidak? Selama ini motivasinya adalah biar tidak takut dipanggil kan? Itu salah satu motivasi itu. Ya, kita di absennya tidak telat, gitu kan? Itu berarti masih ada motivasi unsur eksternal. Beda misalnya itu kalau memang dari dalam kita, saya tidak telat. Karena apa? Saya harus kerja terwujud. Bukan takut kita DKB. Itu beda juga. Kita sadari tidak seperti itu. Itu termasuk saya tidak membaca PP daripada dihukum Pak
Tejo menguji misalnya, saya buat. Itu berarti masih ada motivasi eksternal sama dengan saya, kawan saya dendam misalnya. Ya, kita harus memperbaiki seperti itu. Ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Ada orang yang dia sangat aktif, dia mengikuti apapun, tapi dia motivasinya dari luar, ingin mendapatkan sesuatu imbalan. Ya. Saya ingin kegiatan ini biar dilihat oleh orang lain imbalan. Ya. Tanpa disadari, saya pribadi kadang-kadang muncul seperti ini. Nah, ini motivasi-motivasi ini apakah kita sudah bisa merubah motivasi itu yang ada dari dalam. Seperti ini, terus terang saya dulu ke CGP itu tidak ada motivasi dari dalam. Saya jujur aja, saya yang disuruh, ya semuanya ikut gitu kan. Ya. Tapi setelah saya ikut wawancara, ada satu hal yang buat saya motivasi untuk belajar, yaitu selama ini saya ingin menjadi guru yang baik. Setelah saya diwawancara waktu itu adalah psikologis cuma 2 orang. Nah, saya jadi tertarik waktu itu belum menunjukkan saya lulus atau tidak. Oh, ini berarti bisa menjadi saya lebih baik. Saya lebih baik dalam mengajar. Itu sudah ada motivasi. Sekarang sudah ada motivasi walaupun sering sakit ya walaupun para bukan gawean. Terus terang, karena guru penggerak itu seharusnya 9 bulan, itu jadi 6 bulan. Ada satu hal yang membuat kami memang sedikit agak berat. CGP tidak boleh meninggalkan jam sekolah. Jadi apapun itu harus dikerjakan setelah jam kerja. Itu ada wali-wali seperti itu. Kecuali kalau ada kegiatan jam itu boleh. Nah, kita kemarin sempat protes di situ di Bapak Ibu. Ya, kalau SD, SMP kan masih wajar. Islam masih bisa. Tapi alhamdulillah saya sudah sampai waktu saat masih sehat ya, walaupun sering bilang ya agak sedikit telah. Yang ketiga, ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ya, motivasinya yaitu dari diri sendiri. Itu tadi saya sampaikan ya Bapak Ibu. Itu nomor 3 itu berarti dari yang mereka percaya, dari instruksi saya. Saya ikut ini, saya ingin jadi lebih baik. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin. Ya, tapi jangan dulu lah. Bapak Ibu, kebutuhan dasar itu Bapak Ibu coba Bapak Ibu itu lingkaran putih itu kan betah tidur. Ya. Seluruh tindakan manusia itu kan mesti punya tujuan tertentu. Kita ingin mendapatkan sesuatu. Nah, itu kita sampaikan ada 5. Kalau kita lihat di sini, kita maksud dari telekontrol yang biasa. Kemudian bertahan hidup. Yang pertama, kasih sayang. Bapak Ibu butuh kasih sayang, benar? Ya, Pak Fadil, kasih sayangnya masih 100% apa 50%? Alhamdulillah. Penguasaan yang ini kebutuhan pengakuan atas kemampuan Bapak Ibu tidak sekadar itu punya itu. Saya punya ini harus ya. Kebebasan. Bapak Ibu bebaskan sampai pilihan apapun seperti ini, itu kan bebas. Dan yang paling enak itu kan sih semua orang butuh kesenangan.
itu kebutuhan dasar kita tanpa kita sadari. Nah, jadi saya lanjutkan ini biar cepat ya. Nah, ini nanti coba itu posisi kontrol restitusi kita sebagai pendidik nanti masih di nomor berapa? Bapak Ibu tidak usah menjelaskan, tapi diresapi saja. Nanti akan saya contohkan di sini. Restitusi pahami artinya ini. Restitusi itu proses menciptakan kondisi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka. Yang kalau salah itu nanti seperti apa? Itu restitusi. Nah, ini coba Bapak Ibu, ini ada. Nah, sekarang Bapak Ibu itu posisi di mana? Kita bayangkan saja ketemu anak yang salah. Itu apakah masih di posisi penghukum? Ya, ini di posisi penghukum. Pak Uki aturan saya atas, pernahkah Bapak Ibu dengan cara seperti itu? Misalnya, kamu harus tulis 10 kali, tidak ada kamu amal. Penghukum sistem ini ada kata-kata lebih menekan murid lebih dalam lagi. Kalau itu pernah itu. Terus yang kedua, membuat merasa bersalah. Kalau penghukum itu lebih cenderung ke fisik. Tapi kalau membuat merasa bersalah, misalnya ada anak ini di kelas itu ada anak adanya tidur terus pas pelajaran, terus ditunjuk, kamu itu tidak kasihan dengan saya ya. Itu sudah memberikan merasa bersalah kan itu. Di pelajaran lain, misalnya pelajaran Pak Gembong, kamu itu kualitas, kamu itu tidak kamu itu sudah mau buat kecewa saya, termasuk wali. Misalnya ada anak yang sering terang, itu langsung berbicara, kamu itu sudah membuat kecewa saya sebagai wali kelas. Itu secara tidak langsung Bapak Ibu itu sudah membuat si anak itu merasa bersalah. Ya mungkin Bapak Ibu berpikir tak suka, saya akan sangat bersalah. Tapi kita secara tidak langsung sudah membuat seperti itu Bapak Ibu. Berarti posisi penghukum, pembuat merasa bersalah. Nah ini yang ketiga. Apakah Bapak Ibu pernah sebagai teman itu biasanya murid itu sangat dekat dengan guru. Itu. Nah, murid itu sangat dekat dengan guru. Sama ini. Nah itu, ya. Misalnya ada kesalahan, terus itu contoh itu ada kata-katanya. Misalnya anak telat, anak itu menjatuhkan apa? Pakai teman, nanti kita bantu beres. Itu kan agak dekat. Ada sebelumnya itu ada ini. Pertama yang menghukum, membuat merasa bersalah dan yang keempat Bapak Ibu memantau. Adakah teman kita yang sebagai pemantau? Ada Bapak Ibu. Ya mungkin kita sendirilah. Misalnya ada anak-anak yang sudah melakukan kesalahan, kita hanya tahu kamu tahu peraturannya apa, gitu ya. Dan selanjutnya nanti di akhir setelahnya kita kirim video biar nanti. Nah,
posisi manajer ini adalah posisi yang paling ideal, Bapak Ibu. Posisi manajer itu tidak harus kepala sekolah. Posisi manajer ini posisi yang paling ideal yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu guru. Misalnya melakukan kesalahan, terus ada yang berhenti dengan gurunya. Ini ada. Misalnya berkata kasar dengan Bapak Ibu guru, apakah kamu meyakininya? Kata seperti itu. Nah, itu lebih jelasnya biar saya sambil lihat tak setelahkan video yang baru. Coba nanti Bapak itu ini video sama. Apa misalnya? Kali-kali video Arab. Kebaya merah. Ini Bapak Ibu urut ya, penghukum merasa bersalah. Ya tadi seperti ada kata-katanya. Kita mau posisi di mana? Tapi memang anak kita kemarin ada yang telat sampai 7 kali itu ya, misalnya gitu. Kalau saya video aksi nyatanya itu real nih Bapak. Jadi anak telat langsung saya persis seperti ini. Yang
keyakinan, nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Ini ada rajin, santun, kreatif, pengertian, ketegasan, toleransi. Walaupun nanti di kelas itu tidak semuanya dituliskan di situ. Ini contoh keyakinan kelas. Nah ini keyakinan adalah nilai kebajikan motivasi orang dari dalam itu, tapi yang naran yang terakhir itu kan jelas. Sudah dijelaskan sekali, saya singkat saja. Nah ini tadi coba Bapak Ibu, tapi sudah ada lihat kartu kebajikan. Ini tidak semua Bapak Ibu peduli. Yang peduli itu sudah misalnya di kelas itu keyakinan kelas RPL 1 itu peduli, rajin, lurus hati, toleransi. Terus nah ini yang di akhir itu buatlah poster atau pajak pos di keyakinan di kelas. Saya kalau tidak salah masuk di TSM itu ada ya Pak, wali kelasnya Pak Kuat itu sudah ya Pak Kuat ya. Sudah itu ada motivasi itu kata-kata itu di situ. Ya. Nah keyakinan kelas itu tadi misalnya berarti tidak pernah telat, berarti rajin. Contohnya rajin itu ditulis di kelas. Ini menciptakan budaya positif. Makanya Pak Teta sudah banyak memberikan dasar. Nah, kita mencoba seperti itu. Ini sudah ada jalan rayanya ya. Ini pernyataan universal Bapak Ibu. Keyakinan kelas setidaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Terus keyakinan kelas itu sesuatu yang dapat diterapkan. Ya, keyakinan kelas itu beda-beda yang ditulis di kelas itu. Antara TSL, SPL, dan akuntansi itu mungkin berbeda. Yang keenam, semua warga kelas itu hendaknya berkontribusi. Nah, ini kalau saya kemarin tak tulis di kertas ya. Anak-anak tak tulis keyakinan kelas kamu itu ingin apa? Ya, nanti ada bagus ya Bapak-Ibu, tidak usah dilihat di sini. Kalau tidak mau dikasihkan yang mau. Bersedia menjawab. Nah ini keyakinan kelas itu bisa ditindak terus. Ya. Jadi nanti kelas itu menjadi yang sekarang belum saya lihat di sekolah kita itu adalah keyakinan kelas itu belum ditempel di kelas. Kalau saya pernah datang ke orang itu kan bisa karena terbiasa, itu pun kalau ditulis itu akan menjadi motivasi siswa kita. Tulisin dulu itu bisa. Ya, ini contohnya. Ini contoh saja. Perlu belajar. Kalau senang nggak apa-apa. Kelas itu senang itu harus seperti apa ya. Perlu melakukan tugas. Ini contohnya Bapak Ibu. Ini contohnya. Nanti tanya tak. Ini kalau Bapak Ibu perlu tak. Hormat, contohnya hormat. Kalau siswa itu sudah punya keyakinan kelas hormat di kelas, berarti tidak ada siswa yang tidak hormat kepada Bapak Ibu guru. Contohnya Bapak Ibu guru rame bukan main. Ya. Itu rame terus di absen ngomong baik, gitu kan? Itu kan harus ditanamkan keyakinan kelas hormat. Amplas, berikan amplas, nanti akan berikan amplas, suruh amplas mejanya yang tidak ada titik dalam kelas. Kata-kata ini mungkin Bapak Ibu sering dengar, sering lihat, tapi coba kita mencoba melaksanakan itu. Kita menjadi teladan anak-anak kita.
Merdeka belajar adalah kita total melayani siswa. Pembelajaran tidak harus di kelas terus. Pembelajaran harus dibuat semenyenangkan mungkin. Karena di Modus itu saya belajar anak itu suka dengan datang ke kelas, suka dengan pelajaran yang kita ambil. Namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi dengan menangkap sekali, makanya positif bisa itu berpembelajaran. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Selesai. Alhamdulillah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau ada sedikit yang bisa Bapak Ibu nanti akhir sesi ini ada pertanyaan nih. Saya menyediakan 3 bungkus dompet, tapi jangan berpikir ya Pak Pri itu jualan pakaian gitu kan, kasih yang dalam gitu ya. Tapi insya Allah ini berguna untuk Bapak semua. Kalau Bapak Ibu tidak mau, pasti ada yang menggunakannya. Itu terima. Saya meminta doanya semoga keluarga saya semuanya keluarga besar beserta selalu diberi kesehatan. Itu ada yang kalau ditanyakan mungkin 1 atau 2. Kalau tidak, saya akan berikan pertanyaan ini biar tidak ada jawabannya. Jawaban langsung kantornya tak matikan dulu. Langsung jawab sih. Nah, tapi Bapak Ibu, saya hanya akan berikan pertanyaan. Bapak Ibu jawab secepat nih. Ada 3 pertanyaan. Iya. Nah, nanti jawabannya hanya hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu. Apa yang saya sampaikan, misalnya hukuman ya hukuman gitu ya, kalau konsekuensi. Contohnya, ya, nomor 1 langsung ini, murid diminta untuk lari 15 kali karena hukuman apa dia? Ini 1 hukuman. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena Bu? Salah. Soal ini, konsentrasi dulu. Anak disuruh lari mengikuti larangan baik. Nah, ini gini. Ini yang terakhir itu agak gede masalah ya. Coba jangan tahu saya tidak. Tahu saya tanggal saya silakan. Yang belum. Tanggal tekan tahun ini. Boleh tahun 1909. Salah. Itu baru.
Betty itu kabarnya tanggal saya. Nah, sama saja di sini. Kalau ini terakhir saja. Jadi gitu Bapak Ibu, terima kasih telah bersama saya di sini. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Coba untuk kita mencoba merubah sekolah kita itu menjadi lebih baik. Salah satunya itu adalah menciptakan budaya positif. Minimal saja datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Itu saja. Mungkin ada kekurangan selama saya penyampaian. Jika ada kata yang kurang benar, saya ingin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Ansori, rekan kerja dari Bapak Tri Setiawan selaku calon guru penggerak dari SMK Negeri 1 Sukoharjo. Ingin memberikan testimoni untuk Bapak Tri Setiawan. Jadi selama beliau menjadi calon guru penggerak sudah banyak sekali hal yang kami dapatkan sebagai rekan kerja. Banyak ilmu yang sudah beliau tularkan, ilmu menjadi seorang guru yang baik, menjadi guru penggerak, bagaimana guru yang bisa menjadi pemimpin baik di sekolah maupun di lingkungan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajarannya Pak Tri sangat mengasihkan. Selama pelajaran juga tidak terlalu tegas cara mengajarnya, santai dan banyak hiburan. Pak Tri juga orangnya baik.